Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal menentukan nilai limit fungsi, ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan soal limit fungsi menggunakan metode substitusi. Namun di beberapa soal tertentu, ya, kebanyakan soal-soal limit ini biasanya menggunakan beberapa teknik yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan metode substitusi saja. Di antaranya adalah manipulasi aljabar. Ya, baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Misalkan terdapat soal seperti ini, limit x mendekati 2. (2x kuadrat minus 3x tambah 3 per 3x dikurang 2. Ya, untuk soal ini kita coba selesaikan dengan metode substitusi terlebih dahulu. Nah, karena di sini limit x mendekati 2, ya, jadi nilai x yang ada di fungsinya ini kita ganti dengan 2, ya. Oke, 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 tambah 3 lagi dengan 3 dikali 2 dikurangi 2. Nah, hasilnya itu adalah 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2, itu hasilnya 8, dikurangi dengan 3 dikali 2, itu hasilnya 6, ditambah 3. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6, dikurangi dengan 2. 8 dikurang 6, 2, ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 5 per 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Nah, untuk soal limit seperti ini bisa diselesaikan dengan metode substitusi, sehingga ketemu hasilnya yaitu limit x mendekati 2, 2x kuadrat minus 3x tambah 3 dibagi dengan 3x kurang 2, itu hasilnya 5 per 4, ya. Nah, namun terdapat soal yang tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi karena akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Salah satu contohnya adalah seperti ini, ya. Silakan dilihat dulu soalnya. Limit x mendekati 3, limit x mendekati 3, x kuadrat minus x minus 6 dibagi dengan x kurang 3. Nah, ya, kita coba substitusi terlebih dahulu, mengganti nilai x dengan 3, ya. X yang di fungsinya ini kita ganti dengan 3. Tiga pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 6 dibagi dengan 3 dikurang 3. 3 pangkat 2 9 dikurangi 3 dikurangi 6 dibagi 3 kurang 3 hasilnya 0. 9 kurang 3 hasilnya 6, 6 kurang 6 hasilnya 0. Nah, sehingga jika disubstitusi ini akan menghasilkan 0 per 0. Bentuk ini disebut dengan bentuk tak tentu, karena 0 per 0 ini bisa menghasilkan angka 1, bisa menghasilkan angka 2, 3, 4, bahkan negatif 1, setengah, 0,5 dan sebagainya. Nah, dari bentuk tak tentu ini akan kita ubah ke bentuk tentu, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memanipulasi aljabar. Jadi untuk 0 per 0 ini nggak berlaku, ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari di bangku SMP, bentuk faktorisasi aljabar di sini ada 4 tipe, ya. Nah, 4 tipe di sini. Di sini faktorisasi aljabar ada 4 tipe.
Tipe pertama itu distributif, di mana bentuknya AB plus minus AC itu A plus minus A dikali B plus minus C ya. Nah, jadi AB plus AC itu A dikali B plus minus C, tergantung ya, bisa plus bisa minus. Kemudian yang kedua itu bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana A itu 1. Kemudian tipe yang ketiga AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 1. Dan yang terakhir itu bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat itu A tambah B dikali A kurang B. Nah, namun untuk menentukan hasil pemfaktoran dari pembilangnya ini ya, tipe yang mana yang lebih tepat digunakan yaitu tipe 2 ya, karena memenuhi bentuknya. Nah, di antara keempat faktorisasi ini kita bisa menggunakan tipe yang kedua. X kuadrat dikurangi X kurang 6 ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Nah, kita kan menggunakan tipe yang kedua ini. Nah, pada bentuk aljabar ini diketahui A berapa? A itu adalah koefisien yang ada di depan X kuadrat atau bilangan yang ada di depan X kuadrat. Ya, yang ini bilangan di depannya, kalau nggak ada bilangannya itu adalah 1 ya. Jadi A-nya 1, B-nya adalah koefisien di depan X yaitu negatif 1. Sedangkan C itu adalah konstanta, jadinya nilai C adalah negatif 6 di sini. Nah, untuk menentukan hasilnya kita cari terlebih dahulu dua buah bilangan. Jika dihasilkan itu akan hasilnya menjadi B ya, anggaplah bilangan itu P dan Q. B nya tadi hasilnya adalah negatif 1 ya. Nah, negatif 1. Kemudian dua buah bilangan jika dikalikan akan menghasilkan C, yaitu negatif 6. Dua buah bilangan tersebut tadi harus sama dengan di atas ya. Yang ini harus sama dengan yang ini dengan yang ini harus sama. Anggaplah kedua bilangan itu P dan Q. Nah, tadi P dan Q itu jika dikalikan akan menghasilkan C, yaitu negatif 6 ya. Nah, bilangan apakah tersebut? Bilangan yang tepat untuk memenuhi P dan Q ini adalah 2 dan negatif 3 ya, karena 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 1. 2 dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 6 ya. Nah, ingat bilangan yang di atas dan bawah harus sama ya, nggak boleh berbeda. Itulah cara menentukan nilai faktorisasi dari bentuk aljabarnya. Lalu kesimpulannya, X kuadrat dikurangi X dikurang 6 itu bentuk faktorisasinya adalah X ditambah dengan 2 ya, di sini positif 2. Jadi X tambah 2 dikali X dikurang 3, menyesuaikan dengan bilangan Q nya ya. Nah, jadi X dikurangi 3. Jadi bentuk X kuadrat dikurangi X kurang 6 itu bentuk lainnya adalah X tambah 2 dikali X kurang 3 ya. Kembali lagi di soal sebelumnya ya. Ini kita bisa pindahkan terlebih dahulu atau kita hapus saja. Nah, untuk faktorisasi bentuk yang lain nanti akan menyusul ya. Kita bisa dibuka kembali buku SMP-nya, bentuk faktorisasi aljabar. Nah, tadi X kuadrat dikurangi X dikurang 6 ya, ini jika diubah ke bentuk lain akan menjadi X tambah 2 X dikurang 3 ya. Nah, sehingga soal limit ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Limit X mendekati 3
X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 3 dibagi dengan penyebutnya X dikurang 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, ada yang bisa kita bagi ya. Nah, X dikurang 3 ini sama dengan X dikurang 3. Karena sama bilangannya sama, jika dibagi akan menghasilkan 1 ya. Jadi kita bisa coret ya. Coret atau dibagi. X kurang 3 dibagi X kurang 3 hasilnya 1. Sehingga bentuknya adalah limit X mendekati 3. Fungsi yang tersisa adalah X tambah 2. Nah, setelah itu langkah terakhirnya baru kita substitusikan nilai limitnya ya. X yang ini kita ganti dengan 3 ya. Jadi X-nya tadi kita ganti dengan 3 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 5. Nah, jadi kesimpulannya nilai limit X mendekati 3, X kuadrat dikurang X kurang 6 dibagi dengan X kurang 3, hasilnya adalah 5 ya. Oke, demikian video singkat kali ini. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.